Rumah kayak gini teman-teman, beruntung-beruntungnya sebenarnya dindingnya ini, dinding-dindingnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia. Selamat datang kembali di rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Makasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia menonton channel ini sampai saat ini. Dan untuk saat ini teman, kita sudah menuju 1 tahun di rumah Transmigrasi. Dan inilah rumah Transmigrasi kita saat ini, perubahannya dikit demi sedikit di rumah Transmigrasi. Teman-teman, ini adalah keadaan kita di mana baru 4 bulan ya kalau nggak salah ya. Dan ini untuk saat ini teman-teman tambah gersang karena saat ini kemarau yang sangat panjang, tinggi. Hujannya masih kiriman dan alhamdulillah untuk saat ini pepayanya udah banyak yang tinggi, bahkan sudah berbuah. Tapi ada juga yang masih belajar berbuah teman-teman. Dan ini perubahan saat kita waktu 3 bulan kalau nggak 4 bulan ya. Dan ini perubahan setelah itu teman-teman ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh, hanya saja tanamannya dikit demi sedikit sudah mulai nambah. Dan singkongnya juga sudah banyak yang tercabut, sudah dipanen teman-teman. Nah inilah keadaannya teman-teman. Jadi di sini panas, kemarau, hujan masih kecil-kecil kiriman aja. Kira-kira di tempat teman-teman, daerah teman-teman, apakah masih kemarau seperti di Sulawesi sih? Kalau di sini teman-teman dari Agustus sampai saat ini ya hujannya sangat langka sekali teman-teman. Jadi ya beginilah untuk saat ini hampir menuju 3 bulan ini tanahnya kering banget, kerontang, gersang seperti ini teman-teman ya. Dan ini waktu itu teman-teman pas kita tiba di rumah transmigrasi itu keadaannya subur banget tanahnya sampai bunga-bunganya bermekaran bagus di bagian samping sini. Dan untuk saat ini udah gersang, tanahnya keras banget, untuk ditanam itu nggak mau naik karena tanahnya sangat keras sekali. Dan yang mungkin bisa naik hanya pepaya. Dan inilah teman-teman keadaannya ya. Sebenarnya tanamannya menambah, cuman kayak nambah gimana gitu ya kalau menurut aku, apa karena pagarnya yang kurang imbang antara ini rumahnya juga teman-teman ya. Dan ini waktu itu ya teman-teman keadaannya kosong, nggak ada apa-apa, hanya rumput. Oh ya teman-teman, di video ini aku akan sepilkan beberapa perlengkapan yang kita miliki, yang kita dapatkan waktu itu. Belum sempat aku sepilkan ya. Banyak teman-teman yang menanyakan perlengkapan apa aja yang didapatkan di transmigrasi, karena waktu itu belum sempat aku sepilkan. Dan mungkin video ini akan khusus atau cocok banget buat ibu-ibu yang akan berangkat transmigrasi tahun ini. Untuk fasilitas yang untuk kamar ya teman-teman, kemarin tuh ada ini karpet atau alas atau tikar ya. Ini dapat 2 tapi ukurannya yang kecil segini teman-teman ya. Ini dijadikan 1 di kamar Faris, ini 2 ya. Dan kasurnya yang kayak gini teman-teman, kemarin dapat 2. Terus selimutnya kayak gini, kemarin dapat 2 ya, yang kayak gini 2. Terus bantalnya 1, ada 2 deng, 2. Terus gulinnya 2, standar teman-teman ya, kayak gini. Ini sarungnya bawa sendiri, nggak dikasih teman-teman. Sarung bantalnya bawa sendiri, sarung gulingnya juga bawa sendiri teman-teman ya. Ini gulingnya udah jebol teman-teman ini. Ini yang pakai super. Nah ini gulingnya kayak gini teman-teman, 1. Terus yang paling mengenaskan, lampunya teman-teman yang sudah rusak ya.
karena yang standar biasa ini udah nggak layak pakai lagi sama Faris, karena Faris tidurnya kayak orang main bola teman-teman. Ini yang single ya, jadi satu pas untuk tidur satu orang. Ini kamarnya sih Faris teman-teman ya, jadi apa namanya, kamar trans seperti ini ya teman-teman. Ini sederhana tapi bisa dipakai asalkan bisa merawatnya. Tapi yang satu ini nih selambunya, ini sudah memprihatinkan, udah nggak bisa dipakai karena udah bolong-bolong parah, udah dijahit pun mebret kemana-mana teman-teman nih. Ya seperti ini teman-teman untuk kamarnya. Nah ini bocahnya nih, pulang sekolah baca komik dari sekolahan teman-teman ya. Ini Faris pulang-pulang bawa buku komik yang berstandar pendidikan. Jadi ini hasil dipinjamin dari gurunya. Dia memang hobinya membaca, tapi untuk saat ini buku yang kurikulum merdeka kayak yang di Jawa itu belum ada. Kalau di sini itu masih pakai tematik yang kurikulum lama ya teman-teman. Kalau itu mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Ada pintunya, pintu kamar, pintunya tuh terreflect, dan panel suryanya ini teman-teman sangat kecil sekali nih teman-teman. Ini bisa untuk ngecas HP, terus lampunya dipasang ada 1 2 3 titik ya 3 titik lampunya teman-teman. Tapi alhamdulillah nih ya teman-teman, untuk lampunya tuh, nah hidup kan, matiin. Nah ini lagi nggak pakai baju, nggak usah diliatin, lagi morat-marit tempatnya teman-teman. Inilah rumah transmigrasi seperti ini. Ini kalau rumah kayak gini teman-teman beruntung-beruntungan sebenarnya. Contohnya kayak kayu, kalau yang tahun-tahun lalu teman-teman kayunya bagus, kalau ini kayunya udah banyak yang apa namanya, bubuen ya teman-teman, banyak dimakan sama nonor ya. Kalau yang beruntung papannya bagus, tapi kita nggak beruntung teman-teman, hampir semua papan dindingnya ini teman-teman itu sudah banyak bubuk-bubuknya ya, sana juga. Dan seperti inilah kondisinya ya, karena kemarin teman-teman banyak yang penasaran pengen disepilkan. Dan ya seperti ini ya teman-teman keadaannya, kondisinya teman-teman. Ini untuk ambennya ya, ambennya juga udah ada Pak, ambennya ada dua ya, jadi satu kamar udah ada amben segini. Ukurannya berapa sih nggak tahu aku, jadi kamar sini udah ada ambennya, kamar sana juga udah ada ambennya. Jadi semua kamar udah ada dipan ya, dipan atau amben, nggak tahu pokoknya itu teman-teman. Tapi untuk ukurannya saya nggak tahu, pokoknya kalau untuk kasur single 2 kayak gini nggak muat teman-teman ya, kurang besar kasurnya. Bukan, maksudnya kalau kasur 2 ini dijadiin satu di sini, itu kasurnya satunya agak gantung gitu, jadi nanggung gitu teman-teman. Nah inilah ya, 2, jadi setiap kamar sudah ada dipannya. Cuman kalau yang punya saya dipannya sudah saya lepas karena kemarin lantainya itu kan semen ya, itu banyak yang jebol, ambles gitu teman-teman ya. Dan ini teman-teman untuk dapurnya ya, dapurnya itu lebarnya itu untuk dapurnya aja itu 130, dan kesananya teman-temannya itu kamar mandi ya, jadi sangat mungil sekali. Pokoknya seperti inilah teman-teman, kalau orang dua duduk tegak di sini masak itu udah mepet-mepetan banget ya. Maaf teman-teman, tempatnya sangat kotor dan morat-marit sekali ya, berantakan. Dan maka dari itu karena kecil mungil ditambah satu lagi di belakang seperti itu teman-teman ya.
Tapi itu juga masih morat-marit, berantakan teman-teman. Lagi malas beresin teman-teman. Lagi sibuk. Bukan sibuk teman-teman, lagi malas. Apalagi di sini banyak banget sawang-sawangnya teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman kondisi rumah transmigrasinya. Nih teman-teman yang penasaran sama pavan-pavannya nih. Ini pavannya tuh banyak yang sudah berjamur-jamur dan juga dimakan sama si nonornya. Kalau yang di kamar mandi tuh udah hampir lapuk, udah hampir apa namanya, ngeri banget pokoknya nih. Nah kayak gitu teman-teman. Seperti ini kondisinya. Petualangan Sangga. Buku apa ini namanya? Buku komik baru. Tapi berstandar pendidikan teman-teman. Komiknya baru. Standarnya pendidikan teman-teman. Bukunya Faris, bukunya bagus banget ini, tebel, mantap. Makanya hati-hati ya. Tunggu bentar nih. Cetakan pertama 2024. Hak cipta dilindungi. Buku aja kena ada hak ciptanya teman-teman, apalagi kayak video juga pasti ada hak ciptanya. Jadi semua itu pasti berhak cipta. Kalau nggak ada hak ciptanya, semua orang seenaknya bercopy paste. Ini buku aja dilindungi teman-teman. Diterbitkan pada tahun 2021, cetakan pertama 2024. Pesan materi. Bukunya bagus. Ini anaknya nih. Ini disuruh rajin membaca. Jadi membacanya biar semakin lancar. Ini bukunya tuh tebel loh, bagus, berwarna, seru pastinya ya. Ini loh tebel banget. Jadi bukan cuman kertas HVS. Ini kertas apa ini kalau tebel nih? Kayak kertas untuk foto itu loh. Nggak tahu namanya apa. Kalau masalah buku sekolah anak ya di sekolahan itu kemarin sempat saya tanyakan apakah nanti akan ada buku kayak apa namanya LKS. Kalau waktu dulu LKS ya, kurikulum merdeka, kata gurunya sih belum, katanya masih diusulkan gitu ya. Dan untuk saat ini masih pakai apa tematik ya teman-teman. Kalau tematik saya tuh memang nggak dong banget sih, karena waktu itu ya tematik kalau menurut aku agak mudeng gitu ya, mubeng gitu. Lebih enak itu pakai yang kurikulum merdeka teman-teman ya. Dan alhamdulillah aja meskipun belum ada kurikulum merdeka, ini anak-anak sudah banyak dipinjemin buku-buku kayak gini teman-teman. Buku apa namanya, komiknya ini bagus-bagus, jadi anak-anak tuh setiap hari bisa dipinjemin buku yang kayak gini. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti anak-anak akan mendapatkan buku pelajaran ya kayak kurikulum merdeka, kemudian materinya lebih lengkap sehingga kita juga bisa menambah atau mendampinginya bisa lebih maksimal gitu ya. Karena dia juga hobi banget membaca, senang banget membaca kayak aku, suka banget, walaupun sampai saat ini kadang sibuk tuh tetap suka kalau ada Faris bawa buku kayak gini, aku harus nggak pernah ketinggalan membaca. Saking senangnya membaca, makan aja sambil baca teman-teman. Jadi kalau sebelum ada buku, makan biasanya pakai nengok HP ya, lihat HP. Makan sambil nengok HP yang gambarnya makanan, katanya biar makannya berselera. Kalau saat ini dia makan sambil baca, karena HP-nya saya simpen ya. Soalnya kalau nengok HP terus-terusan memang sayang di mata, kayak aku nih matanya udah minus gitu ya teman-teman. Nah ini lagi makan pakai sayur seadanya.
Oh iya teman-teman, jadi ceritanya aku mau lanjutkan sepil menuju 1 tahun di rumah transmigrasi. Jadi setelah kita tadi sepilkan perlengkapan yang sudah kita dapatkan di rumah transmigrasi, dan inilah menuju 1 tahun kita di transmigrasi, alhamdulillah sudah banyak sekali hasil panenan ya teman-teman. Di antaranya sayur-sayur mayur yang kita tanam sudah bisa kita panen. Setidaknya untuk saat ini sayur alhamdulillah nggak pernah beli, nanam sendiri ya, ada terong, ada oyong, gambas ya. Rasanya seneng banget, sekalipun ini udah memasuki kemarau memang agak sulit untuk tanamannya ya, harus disiram-siram. Dan juga tomat, ada cabai. Tomatnya alhamdulillah udah mulai sering panen ya, padahal ini udah kemarau ya teman-teman, tapi alhamdulillah hampir semuanya itu panen sekalipun masih kecil-kecil ya. Sayur mayur, dan sayur mayur ini adalah pertama kali panen setelah berapa ya, ini masuk udah 2 kali kita nanam oyong ya teman-teman. Ini oyong yang kedua kalinya kita panen, dan ini adalah tomat yang ketiga kalinya kita panen, dan alhamdulillah tomatnya juga udah kejual kemarin ya teman-teman. Sekalipun harga tomat itu anjlok turun, juga cabai sekarang saat ini turun juga di sini ya. Nggak tahu juga sih, padahal kemarau ya, biasanya kalau pas musim kemarau itu harga cabai tomat itu mahal, apalagi nanti di penghujung tahun biasanya harga-harga bahan dapur, bumbu-bumbu termasuk diantaranya cabai itu harganya mahal. Tapi untuk saat ini masih murah ya, tapi nggak apa-apa, tetap aja disyukuri ya, karena kalau nggak ada hasil panen kayak gini sih teman-teman ya, sulit banget ya. Sekalipun harganya murah, tapi kalau panen sendiri itu udah masya Allah banget, luar biasa sekali nih teman-teman. Tomatku yang yang ketiga kalinya panen ya, kemarin udah 2 kilo dijual, dan ini mungkin ada 1 kilo lebih. Dan ini cabenya nanti nunggu Pak Joko keluar ini dijual. Dan ini cabai yang besar ya, jadi cabenya tuh kita punya 3 macam cabai rawit. Alhamdulillah menuju 1 tahun sudah banyak hasil panen juga yang sudah terjual. Kalau cabai rawit sudah tak terhitung lagi ya, yang kita jual sudah banyak, sekalipun mungkin sedikit jumlahnya ya, tapi kita udah bilang alhamdulillah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman yang akan berangkat tahun ini, semangat, semoga kita sukses bersama. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.